Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa MJ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Ikhlas yang sudah kita bahas pembukaannya. Sekarang kita akan masuk ke asbabun nuzul dan penjelasan tafsir singkat terkait surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh para ulama bahwa sebab turun ataupun asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh kaum musyrikin ataupun kaum Yahudi ataupun kaum Nasara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, maka Al-Qur'an datang sebagai jawaban, ataupun ada sebuah kejadian, Al-Quran datang sebagai penjelas. Nah, ini termasuk pembahasan di dalam asbabun nuzul. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga turun surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad ini, yaitu seorang alim dari agama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abdullah bin Salam, "Wahai Abdullah bin Salam, aku bertanya kepadamu dan aku meminta kepadamu, coba engkau jujur, apakah ada namaku di dalam kitab Taurat?" Maka Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah SAW, "Unsub lana rabbak." Coba jelaskan kepadaku bagaimana Tuhanmu itu. Di sini kalau kita bahas jamaah sekalian, unsub lana rabbak ini artinya bukan cuma jelaskan, bukan cuma sifati, tapi berilah nasab Tuhanmu ini. Artinya dia ingin tahu Tuhan Nabi Muhammad ini dari keturunan apa. Fartajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad langsung gemetar. Karena pertanyaan yang sangat berani yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Bagaimana dia katakan bahwa Allah itu keturunan siapa? Maka ini membuat Nabi Muhammad geram. Dan pada saat itulah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Tuhan Ahad yang Maha Esa. Dan ini menafikan segala sesuatu yang dituduhkan oleh orang-orang pada saat itu. Maka setelah datang ayat ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum musyrikin mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, kami memiliki 365 Tuhan di kota Makkah ini. Bagaimana mungkin satu Tuhan itu bisa menjawab banyak sekali hajat dan kebutuhan umat manusia yang ada? Kami yang memiliki 365 Tuhan ini kadang-kadang tidak mendapatkan apa yang kami inginkan dari Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana Tuhan yang satu ini bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan manusia yang begitu banyak?" Maka datang ayat selanjutnya, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala itu adalah As-Samad. Dikatakan al-maqsud fil hawaij 'alad dawam. Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan untuk kita meminta segala hajat dan kebutuhan kita selalu. Inilah yang dimaksud dengan As-Samad, tempat bergantung, tempat bertawakal. Semua yang kita inginkan itu kita bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
itu maha kaya. Allah tidak butuh segala sesuatu. Itu juga maksud dari As-Samad. Ghaniyun an kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu. Wa nahnu muftaqiruna ilaihi. Sedangkan kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan Allahus Samad. Maka terjawablah semua apa yang dipertanyakan oleh kaum musyrikin pada saat itu. Pemirsa MJ TV rahimakumullah. Kemudian karena ini adalah rangkuman dari tauhid Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ada penjelasan tambahan. Dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala selain Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, selain Dia adalah tempat kita mengadu, kita meminta pertolongan, semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan kita, maka perlu ada penjelasan. Lam yalid, Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak. Tidak beranak di sini maksudnya apa? Ada tujuannya, lintifai mujanasatihi, agar bisa menafikan, meniadakan ada yang mirip dengan Allah. Karena kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, berarti ada yang mirip dengan Allah. Dan ini juga jawaban kepada orang-orang yang menyatakan hal yang demikian, yang mengatakan kaum musyrikin bahwa para malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kaum Nasara yang mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Semuanya itu terbantahkan dengan ayat ini. Lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah tidak beranak. Karena konsekuensi dari beranak, anak itu pasti tidak akan jauh dari bapaknya. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat bertolak belakang dari keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini anggapan-anggapan dan tuduhan-tuduhan yang miring terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tertolak dengan ayat ini. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Karena kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu diperanakkan, artinya Allah memiliki orang tua, dan orang tua Allah itu lebih dulu dari Allah, dan ini na'udzubillah mustahil bagi Allah. Ini sangat menyalahi akidah kita. Kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat qidam, maha terdahulu, tidak ada yang lebih dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga bantahan untuk mereka yang menuduh yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ay mukafian wa mumathilan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. Nah, ini juga termasuk bentuk penafian ataupun penolakan terhadap tuduhan-tuduhan kaum musyrikin pada saat itu. Pemirsa MJ TV rahimakumullah, di sini ada sedikit faedah disebutkan. Kenapa dikatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, bukan walam yakun ahadun lahu kufuwan? Seharusnya kalau di dalam kaedahnya seperti itu, kufuwan itu terakhir. Tapi kenapa kufuwan ini diletakkan di awal? Disebutkan karena yang menjadi fokus pembahasan ini adalah kufu, kafaah. Dalam masalah kafaah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menafikan kafaah ataupun kesamaan dan keserupaan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Sehingga ini supaya kita fokus perhatian kita terhadap hal itu. Kita harus mengatakan dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang sama, yang serupa, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Pemirsa MJ TV rahimakumullah, maka di dalam surat Al-Ikhlas ini
ada 8 hal yang ingin dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, at-tarkib wal adad. Allah ingin menafikan dari zatnya tarkib. Tarkib itu adalah susunan. Kita tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari 2 hal ataupun satu dari 3 hal. Kita katakan bahwa Allah itu ahad, ya benar-benar esa. Ya, tidak tersusun dari beberapa unsur. Allah itu benar-benar satu. Kemudian yang kedua, al-adad. Kita menafikan jumlah yang lebih dari satu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk akidah yang ingin disampaikan melalui ayat ini, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Allah itu satu. Satu di dalam zatnya dan juga unsurnya juga satu. Nah, tidak seperti keyakinan-keyakinan orang-orang yang lainnya. Kemudian yang ingin dinafikan an-naqs. An-naqs di sini artinya kebutuhan. Kita harus yakin bahwa Allah itu tidak membutuhkan apapun. Allahu Ghani, Allah Maha Kaya. Nah, kemudian yang ingin kita nafikan al-qillah. Al-qillah itu al-basatah. Allah itu dikatakan sederhana. Jangan kita katakan Allah sederhana. Allah Maha Kaya. Apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu memberikannya. Bahkan dikatakan kalau misalnya seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dan seluruh jin dari yang terdahulu sampai hari akhirnya berkumpul di suatu padang, kemudian mereka meminta, setiap orang dari mereka ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Mungkin yang berkurang itu, kata Nabi Muhammad SAW, seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Nah, itulah yang berkurang dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Kemudian wal illatu wal ma'lul. Nah, juga kita ingin menafikan melalui ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi sebab adanya sesuatu secara langsung, ya. Artinya kita tidak mengatakan bahwa Allah itu adalah ayah dari anak, tidak. Nah, ini yang harus kita yakini. Ataupun Allah Subhanahu wa taala itu ada karena adanya sesuatu. Nah, ini juga kita tidak katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak didahului dengan tidak ada. Allah itu sudah ada, ya. Kalau kita ini ada tapi sebelumnya tidak ada. Nah, itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wan nadhir wasyabih wan nadhir, dan juga kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala kesamaan dan juga keserupaan. Nah, ini beberapa akidah yang ada kaitannya dengan surat Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita pahami bersama dan dapat kita amalkan surat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara lisan, secara perbuatan, dan secara akidah. Dan ini yang penting, insya Allah kita amalkan sehingga kita menjadi muslim dan muslimah yang sejati. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.